Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Titik Nurmaniati MPD selaku pengawas SD Kecamatan Sugiono, kepada yang terhormat Ibu Ana Purwani KPD selaku Kepala SDN Daliwangu sekaligus calon guru penggerak angkatan 10, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Daliwangu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sebelum acara saya mulai, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Ibu Hajah Titik Nurmaniati MMPD. Yang keempat, penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif. Yang kelima, tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup atau doa. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Ibarakatul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Dan selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Titik Nurmaniati MMPD selaku pengawas SD Kecamatan Sugiono. Kepada Ibu Hajah Titik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rahim sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami
Wangun. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Wangun yang berbahagia, yang kami cintai juga. Pertama-tama marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita bersama masih diberikan beberapa kenikmatan, anugerah dan rahmatnya sehingga kita saat ini dapat hadir dalam rangka diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ana Purwaningrum SPD selaku Kepala SDN dari Wangun dan calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan ibu semuanya ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Yang kedua kalinya sholawat dan salam tetap tercurahkan, selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita bersama menuju jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya terima kasih kepada Bapak Ibu dan Guru yang mana dapat hadir dalam rangka diseminasi budaya positif hari ini. Berikutnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru, terutama tentang budaya positif. Yang mana untuk budaya positif ini antara lain ini kita sudah melaksanakannya setiap hari. Terutama budaya positif itu apa saja Ibu? Mungkin ada yang tahu budaya positif itu apa saja bapaknya? Iya, terima kasih. Di antaranya budaya positif itu ya penanaman atau melaksanakan disiplin positif di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru ini harus melaksanakan disiplin positif itu terutama di SDN dari Wangun. Disiplin itu apa Ibu ya? Arti kata disiplin. Tepat waktu bisa. Terus apa lagi? Disiplin positif. Iya. Oh gitu, bisa. Disiplin di sini, bisa diartikan tertib atau patuh pada aturan. Itu arti kata disiplin. Artinya adalah tertib, teratur, patuh pada peraturan. Itu artinya disiplin. Nah, penjelasan ini selaku guru yang ada di SDN dari Wangun ini harus menerapkan disiplin positif Ibu ya. Itu bagian daripada budaya positif. Panjenengan semuanya ini harus melaksanakan disiplin positif di sekolah, jam masuk dan jam pulang Bu. Jam berapa Bu masanya? Masuk hadir di sekolah jam 7. Kemudian pulangnya jam 12. Sisanya sebetulnya jam 1 untuk administrasi pembelajaran. Ini agar apa? Agar anak-anak ini juga melaksanakan disiplin positif di sekolah. Kalau panjenengan melaksanakan disiplin positif, nanti hubungannya dengan kegiatan pembelajaran ini juga pelaksanaan pembelajarannya akan jadi semakin bagus. Waktunya itu maksudnya tidak sia-sia. Jam 12 kan administrasi pembelajaran panjenengan menyiapkan untuk hari berikutnya. Agar anak-anak pun bisa melaksanakan disiplin positif itu setiap hari. Ibu utamanya kalau panjenengan melaksanakan disiplin positif hubungannya dengan pembelajaran di sekolah, otomatis
sini pembelajaran juga berlaku bagus sesuai dengan jam-jam atau jadwal pelajaran. Intinya nanti akhirnya hasil pembelajarannya juga bagus. Ya Bu ya, kalau panjenengan menerapkan disiplin positif, jam masuk jam pulangnya bagus, sehingga pembelajaran di kelas juga bagus. Hasil pembelajaran itu anak-anak ini prestasinya juga akan menjadi bagus. Intinya begitu ya. Yang positif itu diantaranya pendidikan karakter atau penanaman pendidikan karakter itu merupakan budaya positif. Ini pernah ibu-ibu sudah melaksanakan pendidikan karakter di sekolah? Sudah. Di antaranya apa ibu-ibu? Ya, senyum, sapa, salam. Penjenengan melaksanakan jogo, ribut. Penjenengan melaksanakan ini Bu. Setiap pagi kan ngaji Bu ya, ini. Ya, kebiasaan. Iya, itu termasuk penanaman pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan budaya positif. Kemudian panjenengan ini hari ini kan ada diseminasi budaya positif untuk calon guru penggerak. Kami harapkan untuk ibu-ibu di sini bisa ikut menjadi guru penggerak. Ini buahnya lainnya siapa Bu yang ini Bu Gusnul bisa ini, terus Bu Udi, terus Bu Santi. Jadi ya ikut, monggo. Bu Disti juga bisa ini. ID-nya juga bisa tadi ya Bu Rizky. Iya, monggo disusul. Nanti insya Allah bisa jadi kepala sekolah. Mulai yang sudah keluar lagi yang harusnya penjenengan semua yang sudah budaya ya. Ini generasi penerus penjenengan ini. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengasuh dan tua yang menggantikan ini jadikan selaku generasi penerus ibu-ibu ya. Kita ibu guru ya yang saya berikan ya, terutama tadi adalah budaya positif yang mana ini adalah diseminasi dari Ibu Ana Purwaningrum SBD MPD selaku Kepala SDN dari Wangun, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10. Mudah-mudahan Ibu Ana Purwaningrum ini nanti lulus sebagai guru penggerak ibu-ibu ya. Saya doakan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Mujadi Ibu Muhammadi. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Ana Purwaningrum MPD selaku Kepala SDN dari Wangun dan juga sekaligus calon guru penggerak angkatan 10 kepada Bu Ana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Titi Mulyati MPD selaku pengawas SD Kecamatan Sugiyo dan Bapak Ibu Guru SD Negeri dari Wangun yang saya banggakan dan saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang dilaksanakan sebagai pemenuhan dari tugas saya pada modul 1.4 guru penggerak. Berkalinya salawat serta salam semoga selalu terlimpah atas tauladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya izin kepada Bu Titik, saya berdiri di sini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu memenuhi undangan saya dalam rangka diseminasi. Semangatnya Bapak Ibu juga
Bapak Ibu sampun press? Sampun? Press? Nah, Bapak Ibu, disiplin positif yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai pengibasan saya pada modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10. Mungkin selama ini sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan disiplin-disiplin positif yang ada pada teori yang akan dikemukakan oleh para ahli yang akan saya sampaikan. Jadi ketika saya menyampaikan disiplin positif pada Bapak Ibu, sudah ada garis-garis mungkin tipis, agak tebal. Nah, garis ini mari kita pertebal lagi untuk memberikan diri kita sendiri dan juga anak didik kita. Apa budaya positif? Tadi sudah disinggung sedikit sama Bu Titi ya, Pak. Jadi budaya positif itu penerapan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Keyakinan universal itu sudah disepakati oleh umum sebagai manusia yang hidup di dunia. Contohnya apa, Bu? Nilai-nilai apa yang berlaku secara universal? Kejujuran, menghormati orang lain, menghargai, bertanggung jawab. Nah, itu adalah nilai-nilai universal, nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Tidak membedakan agama apa, suku apa, bahasanya apa, semuanya mengakui jujur, bertanggung jawab, tepat waktu, menghargai, menghormati, dan seterusnya. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam modul ini, Bu? Dalam budaya positif ada 6 sub pokok yang akan kita pelajari. 1. Tentang disiplin positif. 2. Belajar tentang teori motivasi, tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Keyakinan kelas. Keempat, kita mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol yang diterapkan guru di sekolah. Dan yang terakhir adalah segitiga revolusi. Kita mulai dengan disiplin positif. Nah, tadi sudah disinggung sama Bu Titi tentang disiplin positif. Sekarang saya ibaratkan begini. Bapak Ibu coba tangannya dibuka. Ibu membayangkan memegang sesuatu yang sangat berharga, dipegang erat-erat. Dipegang erat-erat. Pak, dipegang. Sesuatu yang sangat berharga, jangan bayangkan. Bisa uang, mau apa? Emas, keluarga. Nah, terus ada orang lain yang ingin supaya genggaman tangan ibu itu terbuka dengan harapan apa yang jenengan pegang itu mungkin bisa dimiliki oleh dia, bisa terjatuh dari tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu dicaci maki, dirayu-rayu, dikasih hadiah, digelitik, diancam. Apakah Bapak Ibu mau melepaskannya? Mau? Semuanya tidak. Ada jawaban yang lain? Mau karena apa, Pak Yed? Ayo. Karena apa, Pak Yed? Oh, karena ikhlas. Kan berarti Pak Yed mau melepaskannya dengan suatu alasan. Nah, itulah Bapak Ibu. Siapa yang berhak bisa melepaskan apa yang kita pegang tadi? Siapa yang punya hak? Diri kita.
melakukannya adalah anak didik kita sendiri. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Blazer dalam teori kontrol, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak mau melakukannya. Mungkin selama ini Bapak Ibu merasa sudah bisa kontrol murid dengan perintah-perintah, itu sebenarnya karena anak membuka dirinya untuk mau dengan kontrol kita. Kalau dia tidak mau, tidak akan terjadi. Dan saya ingat ketika saya mempelajari teori kontrol ini, saya ingat dengan satu siswa saya, siswa Bapak Ibu semua. Kalau siswa lain ya mungkin ya enam dan begitu ya, dia berhenti tidak. Tapi satu siswa saya tidak bisa. Saya langsung paham dengan teori kontrol ini, Bu, bahwa kita tidak bisa mengontrol diri kita. Jawabannya apa? Kenapa, Ibu? Terus senangnya kenok? Tidak mau. Karena yang berhak mengontrol itu diri siswa sendiri. Jika kita mengajak anak didik kita untuk melakukan sesuatu, karena dia membuka hatinya untuk mau dengan ajakan kita. Itulah yang dinamakan dengan ilusi guru kontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu contohnya apa, Bu? Yang kita berikan pada anak didik kita. Mengabuli. Penguatan positif. Berjabat tangan lainnya yang baik-baik yang kita berikan pada anak didik kita, tentunya apalagi Betty. Memberi salam. Berjabat tangan, memberikan pujian, memberikan hadiah, berlaku dengan lembut, memberi kata dengan penuh rangkuman. Ayo ya, jangan begitu ya. Ayo nak sini-sini nak. Itu masih juga. Tapi sebenarnya penguatan positif itu tidak efektif, Bapak Ibu. Tidak efektif dan tidak bermanfaat. Saya sudah membuktikan sendiri. Satu siswa saya itu sudah saya bujuk-bujuk, saya ya tetap begitu, kokoh dengan pendiriannya sendiri, tidak mau ya, tidak mau. Lanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik, contohnya begini. Kritik itu kan buruk-buruk ya, Bu. Pakai baju yang rapi. Itu nanti terus berharap suatu saat bajunya rapi. Tidak bisa. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Sekali lagi ini tidak bisa kita laksanakan, apalagi untuk memaksa anak. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami antara stimulus respon dan pelajaran dalam teori kontrol. Jadi ini pola pikir kita harus kita benahi dulu. Ibu selama ini mungkin beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama dengan anak-anak. Aku pengen bocah ini tertib, pengen bocah ini teratur, tapi tidak dengan teori kontrol karena realitas kebutuhan kita berbeda. Anak-anak mempunyai kebutuhan yang berbeda. Mereka tidak mau tertib karena mereka ingin kebebasan, ingin kesenangan. Semua orang melihat hal yang sama. Tapi yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika Bapak Ibu lihat kucing di jalan, persepsi kita semua akan berbeda. Kalau saya mungkin saya suka kucing, saya ingin memeliharanya. Mungkin Bu Lili, kasihan kucingnya kok belum dikasih makan. Atau yang lain, fotografer misalnya, ini bagus untuk di potret. Nah, dalam satu frame kehidupan berbeda cara pandang setiap orang. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia.
di sini semua perilaku mempunyai tujuan. Perilaku baik, perilaku buruk, semuanya mempunyai tujuan. Anak didik kita tidak buruk, Bu. Jika dia melakukan pelanggaran, bukan anaknya yang buruk, tapi pemenuhan kebutuhannya dengan cara yang negatif. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang. Kontrol model berpikir menang-menang. Apa tujuan mulia menerapkan disiplin positif itu, Bu? Nah, untuk murid-murid berkarakter, disiplin, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diinginkan. Nah, seperti tadi sudah kebajikan universal itu apa saja, Bu? Yang nilai-nilai kebaikan yang diakui oleh seluruh orang di dunia, tidak memandang bahasa, suku, agama, negara. Apa tadi? Satu, jujur, bertanggung jawab, disiplin, menghormati, menghargai, toleransi, dan seterusnya. Implementasi dalam kurikulum merdeka sudah ditetapkan kebajikan universal itu sebagai profil pelajaran 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah nilai-nilai universal yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Dan inilah yang ingin kita tumbuhkan pada diri anak didik kita. Itulah dari disiplin positif. Baru saja kita belajar ini. Gambar-gambarnya nanti ditulis di sticky note, ditempel di sini ya, Bapak Ibu. Nanti saya bacakan dulu. Ini ditempel di sini ya. Itu ada remnya. Kesimpulan budaya positif. Ibu itu dan juga ditempelkan di sini, Bu. Belum. Nah, ini Budi udah. Bisa dibaca nanti Budi. Dibaca Bu yang Budi.
di situ nilai positif, yang berikannya itu apa? Nilai negatifnya itu apa? Dari guru, contohnya begitu. Ada lagi yang lain, Bu Usmul. Selain mengerjakan tugas Atau PR, takut hukumannya dari Bapak memakai atribut upacara dengan lengkap. Takut apa, Bu? Takut ditegur oleh Bapak Ibu guru. Baik, itu adalah contoh dari perilaku yang didasarkan pada motivasi eksternal karena hukuman atau perasaan tidak nyaman. Motivasi eksternal yang kedua adalah ini mendapatkan imbalan, penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Dia mendapatkan hadiah, mendapatkan uang, pujian, pengakuan, senyuman. Mungkin seperti dulu Bapak Ibu ketika naksir sama seseorang harus sesuatu karena ingin si doi agar senyum sama kita. Nah itu adalah motivasi eksternal Bapak Ibu. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah inilah yang ingin kita raih agar menerapkan budaya positif. Jadi mereka mempunyai motivasi internal untuk melaksanakan sesuatu. Ini motivasi eksternal adalah menghindari ketidaknyamanan untuk menerapkan imbalan. Dan internal adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Tindakan dalam suatu pelanggaran biasanya kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Ini positif dan negatif, Bu. Kalau hukuman dinilai negatif, kalau konsekuensi termasuk positif. Satu lagi adalah restitusi. Saya memberikan suatu kejadian yang mungkin pernah dilakukan, pernah dialami Bapak Ibu. Bapak Ibu tentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman berarti bernilai negatif. Kalau konsekuensi positif. Boleh, Bu. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman apa konsekuensi? Nomor 2, lari mengunjungi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman apa konsekuensi? 3, membersihkan coretan yang dibuat di checklist. 4, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. 6, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman saat pelajaran. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu karena hitam. Lalu berdiri depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ada kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Duduk di bangku pinggir lapangan, jam istirahat tidak diizinkan bermain berpikir karena mencederai teman saat bermain. Terlambat hadir 15 menit, diminta tinggal 15 menit di kelas. Lari berkeliling lapangan untuk 10 menit tertinggal pelajaran minggu depan dan
berubah sikapnya menjadi lebih baik. Itu bukan solusi. Nomor 12 nanti hadir dalam belajar 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit di 19% untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Nah ini positif Bu, kan dia tadi tertinggal pelajaran, otomatis dia tidak mendapatkan pengetahuan tentang pelajaran tadi. Nah, dia 15 menit untuk mendapatkan pelajarannya yang tertinggal tadi. Jadi bisa dipahami Bu? Ada lagi yang tidak cocok bisa ditanyakan? Tidak. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan karena anak-anak akan lebih menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Dikit-dikit memberikan hadiah, dikit-dikit memberikan hadiah itu tidak diperbolehkan, tidak baik. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jika bapak ibu memberikan hadiah pada satu siswa lainnya bisa mengurangi ketepatan. Punya hadiah nanti 7 Mei itu hadiah lama-lama yang dicapai nanti hadiah. Karena biasa dengan hadiah, jika tidak dapat hadiah dia akan kecewa dan menurun motivasinya. Berbeda dengan anak yang kalau baik kan tidak dengan hadiah, semakin lama dia akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, kualitas, kuantitas, kreativitas, dan penghargaan bisa jadi menghukum. Kenapa Bu? Penghargaan kok menghukum? Pemberian hadiah kok menghukum? Menghukum yang tidak mendapatkan hadiah. Menghukum yang mendapatkan hadiah juga Bu. Karena lama-lama dia akan fokus dengan hadiah. Coba dibaca. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidangannya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terima kasih Bu Alin. Nah, Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa Bapak Ibu? Maka ayo, ada yang bisa memberikan alasannya? Pak Seno dari tersebut tidak memberikan sesuatu yang positif pada Iva, hanya bisa menjadikan Iva malu. Tidak positif karena bisa menjadikan Iva malu. Benar, ada yang lainnya? Bu Siri. Tindakan Pak Seno itu tidak benar karena anak itu kalau dibegitukan dengan teman-temannya otomatis itu mentalnya itu down. Terima kasih Bu Li. Ayo Bu Yeti. Tindakan Pak Seno itu tidak sekali karena anak juga memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga tindakan Pak Seno membuat kita malu. Terima kasih atas pendapatnya. Jadi kita semua tidak setuju karena bisa membuat anak malu, mentalnya menjadi down, dan tidak ada nilai positif yang bisa menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Karena tidak ada
dari alternatif penyelesaian masalahnya tadi. Sesuai dengan teori kontrol tadi Bapak Ibu. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa mengontrolnya untuk berubah menjadi baik. Kita hanya menciptakan kondisi agar dia melihat ke dalam dirinya. Jadi dia mencari solusi atas tindakannya sendiri. Itulah yang dinamakan restitusi. Jadi kita memberikan kondisi pada anak agar dia melihat ke dalam dirinya sendiri untuk mencari solusi atas pelanggaran yang dilakukan sehingga anak menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, tadi sudah disebutkan bahwa setiap tindakan ada tujuannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu adalah bertujuan. Bisa salah satu di antara ini atau untuk keperluan dua atau mungkin semuanya. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. 2. Kebutuhan untuk kesenangan atau fun. 3. Kebutuhan akan kebebasan atau freedom. 4. Kebutuhan akan kekuasaan atau power. Dan kelima adalah cinta atau penerimaan, love and belonging. Nah, terjadi keributan di kelas Bapak Ibu. Usuk punya usuk, ternyata Doni merebut makanan dari Budi. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasannya sehingga Doni merebut makanannya Budi? Hanya Buris. Terjadi 2 kemungkinan Bu. Yang pertama, temannya Doni sudah meminta kepada Budi, tetapi Budi tidak memberikannya, kemudian Doni kan merebut Bu. Ya, terus yang kedua. Yang kedua, mungkin cara penolakannya Budi tidak baik. Monggo Pak Yin. Karena Budi itu nggak punya sehingga merebut pada temannya. Karena ingin. Monggo Pak Sul. Itu banyak kemungkinan Bu. Misalnya dari rumah nggak diperiksa oleh ibunya juga bisa, sehingga mau minum itu merebut temannya. Itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai jawaban Bapak Ibu itu seperti filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Di mana petani atau tukang kebun itu harus merawat tanaman-tanamannya, mencari solusi untuk tumbuh kembang tanamannya sebaik mungkin, memberikan pupuk apa atau apa yang harus dikerjakan, perawatan seperti apa agar tanaman-tanaman bagus. Seperti kami Doni, dia merebut sesuatu dari kawannya. Berarti tanaman kita sedang tidak baik-baik saja. Kita harus mencari alasannya. Asal-muasal kenapa si Doni melakukan tindakan itu. Nah, Bapak Ibu, ini tidak lepas dari 5 kebutuhan manusia tadi, kebutuhan dasar manusia. Dia ingin memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar itu. Kita gali, apakah karena dia tidak dibilang saku, dia lapar sehingga dia merebut temannya. Nah, berarti kalau dia lapar, tidak bilang saku, belum sarapan, berarti dia memenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Bertahan hidup atau survival. Jika jawabannya karena dia senang jika ada teman yang menangis, suka melihat dia menangis, beda. Nah, berarti dia sedang memenuhi
kebutuhan apanya, Bu? Kesenangan atau fun? Jika jawabannya aku kuat, aku bisa berpananani puji, berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dalam diri? Kekuasaan atau power, saya bisa. Kalau jawabannya ingin mencari perhatian, jangan ada rame-rame, aku senang boleh berbuat terus rayu-rayu aku, terus aku sayang-sayang. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan apanya, Bu? Love and belonging, cinta dan penerimaan. Satu lagi, freedom, kebebasan. Kok senengku ya, Bu? Aku pengen kamu cewek kok. Berarti satu kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Nah, itulah Bapak Ibu. Kita harus bisa mencari, harus pinter-pinter mencari, menggali penyebab dari tindakan yang melanggar kebenaran diri kita. Pasti salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya ini yang tidak terpenuhi. Ayo mencari berkoncon ya. Sebagai seorang petani atau tukang kebun, kita harus bisa mencari obat jika tanaman kita sedang tidak baik-baik saja. Kita harus membimbing siswa mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang positif. Karena itu tadi adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang dengan cara negatif. Kita arahkan ke positifnya. Kalau dia nakal ya kita membantu dia sendiri. Apa penyelesaian dari dirinya sendiri? Kalau karena kamu lapar, berarti apa yang harus kamu lakukan? Oh, berarti sore saya harus menyiapkan makan. Terus kalau untuk kesenangan, misalnya berteman, nah berarti kamu kalau belum bisa ya berusaha mencarikan solusi. Kamu ajak berteman itu misalnya main-main dulu, terus ngajak bermain bersama dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu harus punya banyak solusi sehingga kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan cara yang positif. Sampai lagi kita SBT dulu. Ayo Bapak Ibu sini. Buah nanas, buah kendong. Enak dirujak siang hari. Ngomong kita panas. Ayo dong Bapak Ibu berdiri. Keluar dari bangku, keluar dari bangku piye? Jalan di tempat.
Guyub bu. Olahraga gembira. Gembira. Singkat pedang bu. Barangkali Bapak Ibu tadi kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan tentang materi yang telah disampaikan Bu Ana tadi, monggo untuk bertanya. Oke, bismillah monggo. Saya mau bertanya tentang restitusi tadi. Kenapa kita harus menggunakan restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Yusuf. Kenapa Bu kita harus melakukan restitusi untuk menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik kita? Restitusi tiga tindakan tadi Bu. Satu apa? Menstabilkan identitas. Dua, validasi tindakan yang salah. Tiga, menanyakan keyakinan. Kalau menurut saya itu seperti definisi orang sakit Bu. Kita menuju ke sana baik Bu, kita menuju jalan yang lurus. Ketika kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswi kita, akan timbul perasaan negatif, ingin marah, emosi, kita ingin menghukum, tapi kita ditunjukkan ke jalan yang bengkok atau tidak lurus. Kita didorong oleh perasaan-perasaan yang negatif. Dengan sedikit restitusi, kita didorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif. Terima kasih Bapak. Bila itu oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita berada di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Sebelum acara ini saya tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya